Di zaman Yesus, Tuhan Yesus berkata, ya, orang Farisi ini mempersulit orang-orang datang kepada kerajaan Allah. Dipersulit orang yang mau masuk kerajaan Allah sama orang Farisi ini. Itu sama seperti di zaman hari ini. Banyak sekali teolog-teolog memberikan syarat keselamatan yang lain yang sudah diberikan oleh Yesus dan diturunkan oleh para rasul, kemudian oleh para teolog-teolog hari ini, mulai dari zaman Konsili Nikea kembali lagi, selalu syarat keselamatan ini kemudian menjadi ribet, begitu ya, menjadi ribet dan menjadi banyak, sehingga akhirnya orang bingung dan banyak orang akhirnya tidak bisa diselamatkan karena ribet. Orang mengejar syarat-syarat yang lain, sementara syarat yang utamanya sendiri nggak dipenuhi. Dan tentu saja nggak diselamatkan. Karena syarat keselamatan yang diajarkan oleh Yesus ini yaitu jangan ditambah-tambahin. Akhirnya orang ngejar yang lain, ya, tetapi meninggalkan syarat yang sudah diberikan oleh Yesus, yang sebetulnya sangat mudah, sangat simpel, dan itu membuat segala bangsa bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan itulah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Ya, kita mulai dari keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Ya, apa sih syarat keselamatan yang diberikan oleh Yesus? Mengapa sih Yesus datang ke dunia? Kalau kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan cuma Israel ya, tapi dunia, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Simple ya, supaya yang percaya kepadanya. Sudah percaya, selesai. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Simple, supaya yang percaya. Itu omongan Yesus sendiri. Kalau omongan Yesus sendiri saja kamu tidak percaya, apalagi yang mau kamu percaya? Siapa lagi yang mau kamu percaya? Oh, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kemudian Alkitab ini diturunkan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dicerna. Teks begitu, ya udah artinya itu. Tetapi banyak sekali orang-orang kemudian menafsirkan panjang lebar dalam dan nakut-nakutin jemaatnya. Oh, tidak semudah itu, tidak semudah itu. Mudah, bukannya tidak semudah itu, mudah. Nah, justru karena kalian bikin sulit, maka jadi sulit. Lalu mengapa orang Islam nggak jadi Kristen kalau begitu mudah Alkitabnya? Karena orang Islam, dia baca teksnya, dia selalu minta dalil. Oh, coba kalau ngomong sama orang Islam, mana dalilnya? Begitu kita kasih dalilnya, muter-muter dia. Wah, karena begini, itu kan artinya begini, hakikat, esensi lah, inilah, itulah, segala macam. A sampai Z. Ya, intinya adalah, itu tertulis begitu, kamu percaya boleh? Enggak, ya sudah. Itulah sebabnya Yesus berkata, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Kita ingat kata cerdik seperti ular, itu ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Ular binatang yang paling cerdik. Arum, dia tahu firman Tuhan. Ketahuilah firman Tuhan. Tahu firman Tuhan itu nggak perlu seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Justru ahli Taurat dan orang Farisi ini yang dikutuki oleh Tuhan Yesus kan? Dikutukin sama Tuhan Yesus, celakalah kamu sesat, celakalah kamu sesat.
Bukan jemaat loh yang dikutukin. Kepada jemaat, seberdosa apapun orang itu, Tuhan Yesus selalu memberikan pengampunan. Bahkan ketika sudah harus dihukum mati, dirajam oleh perempuan yang berzina itu ya, ketangkap basah berzina, tetap Tuhan Yesus bilang apa? Dosamu diampuni. Kalau orang-orang yang sederhana hatinya, dia datang kepada Yesus, dosanya diampuni. Nggak perlu sampai menjelimet kayak saya, kayak Muriwali, kayak Dr. Deki, kayak Stephen Tong teologinya. Simple saja. Anda tukang beca, Anda cuma lulusan SMP, SMA, Anda hanya seorang pengusaha yang tidak urusan dengan jelimetnya filosofi. Ketika Anda baca Alkitab yang tertulis, berkata, kasihilah sesama manusia. Ya kasihi. Kalau Alkitab bilang jangan berzina, ya udah jangan berzina. Kalau Alkitab berkata hidup jujur, ya hidup jujur. Kalau Alkitab berkata supaya kamu jangan mencintai uangmu lebih dari mencintai Tuhan, ya lakukan. Itu artinya seperti itu. Jangan ditambah-tambah, mamon itu dari bahasa aslinya adalah ini, sehingga artinya ini, begini-begini. Tadi terakhirnya teologi kemakmuran. Misalnya begitu ya. Enggak, Alkitab tidak seribet itu. Percaya saya, Anda ikutin di dalam perjanjian baru, ikutin tertulis letterlet. Kalau Yesus bilang perumpamaan, berarti itu perumpamaan. Cungkilah matamu, kan Yesus bilang itu kalau mengajar kepada orang banyak, ia berkata-kata dalam perumpamaan. Dan artinya pun sudah dijelaskan oleh Yesus. Bukan berarti dicungkil matanya benar-benar. Nanti Anda nggak sengaja melihat iklan wanita pakai bikini itu ngaceng terus ada cungkil matanya. Nggak begitu kan, udah bilang kalau ngajar orang banyak, Yesus selalu pakai perumpamaan. Nah, perumpamaan itu selalu dijelaskan kemudian. Nah, bacalah penjelasan dari perumpamaan itu, jangan dikarang lagi. Ya, jadi begitu cara membaca perjanjian baru. Nah, nanti orang Islam akan bawa-bawa perjanjian lama. Maaf, perjanjian lama itu adalah hukum yang sangat primitif. 3.500 tahun yang lalu. Kita hidup di tahun 2020, coy. Kamu masih pakai hukum purba. Ini tahun 2020. Orang sudah pergi ke bulan. Kalau kamu masih pakai hukum purba, ya itu deritamu. Yesusnya saja 2000 tahun yang lalu sudah membatalkan hukum itu. Kalau kamu masih mau pakai, ya itu deritamu. Tetapi kalau saya memilih memakai hukum yang digunakan oleh Yesus. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Setelah itu kerajaan Allah diberitakan dan orang-orang berebut untuk memasukinya. Artinya sudah selesai zaman Yohanes Pembaptis dan Yesus hidup di dalam zaman Yohanes Pembaptis. Dan kerajaan Allah dibuka bukan hanya bagi orang Israel tetapi semua orang di seluruh dunia. Makanya Yesus berkali-kali berkata, dunia untuk semua orang, pergilah kepada segala bangsa, pergilah kepada segala makhluk. Jadi keselamatan itu bagi kita semua. Satu itu ya, simple. Ya, simple sekali, tertulis. Jadi Anda yang tidak sekolah Alkitab pun bisa untuk memahami bahwa Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena demikian kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Udah, jangan ditambah-tambahin, percaya kepada Yesus, udah selesai. Nah, jadi syarat Anda untuk bisa masuk kerajaan Allah dan diselamatkan adalah percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristusnya yang mana? Yang di Al-Quran? Ya bukan, itu Yesus yang lain. Kemarin sudah kita bahas. Yesus yang tidak disalib, Yesus yang tidak mati disalib dan dibangkitkan, itu adalah Yesus yang lain.
Yesus yang tidak memenuhi hukum Taurat adalah Yesus yang lain. Makanya kalau ada Yesus yang bikin mujizat waktu kecil, itu Yesus yang lain. Ya, Anda harus hati-hati itu. Nah, Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan Yesus yang lain. Itu harus ngerti itu. Ya, bukan Yesus yang dalam Al-Quran. Jadi jangan samakan Yesus dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab Kristen. Beda. Anda harus ngerti itu. Nah, syarat keselamatan itu hanya percaya. Udah titik. Kemudian para rasul juga memberitakan, ya, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Hanya nama Yesus Kristus. Itu Petrus, bukan Paulus. Jadi fitnahan itu Paulus yang bilang itu salah itu. Itu Petrus yang ngomong. Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, baru kemudian si Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 9, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, kurios, Tuhan, Master, Lord, dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah Theos membangkitkan ia dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Itu syarat keselamatan. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Yesusnya harus Unitarian. Ngawur, nggak ada. Nggak ada bilang akulah Unitarian, nggak ada. Akulah Allah, juga nggak ada. Ya, jangan. Engkau harus percaya bahwa aku adalah Allah. Nggak ada. Yesus tidak memberikan syarat itu. Syaratnya adalah Yesus adalah Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, engkau memanggil aku Guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab aku adalah Sang Guru, Hodidakolos, dan Sang Tuhan, Hokurios. Simpel ya. Balik lagi, wah Paul ini saksi Yehova, salah. Saya ini percaya bahwa Yesus adalah Elohim sendiri. Namun kita harus tempatkan kembali kebenaran di Alkitab. Jangan katanya kita, tafsirnya kita. Yang tertulis Alkitab itu begitu sederhana. Anda yang cuman SD, SMP, SMA, baca Alkitab sudah sederhana, LAI sudah cukup. Pak, katanya banyak salah terjemahannya. Oh iya, banyak salah terjemahannya. Tapi percaya, untuk syarat keselamatan tidak ada kesalahan terjemahan di dalam LAI. Itu sudah benar. Makanya saya kutip ulang tadi ayat-ayatnya. Dan saya kasih bahasa aslinya. Supaya Anda percaya. Itu syarat keselamatannya sudah begitu saja. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Kalau Anda mengakui Yesus adalah Tuhan, kurios, ya, maka Anda diselamatkan. Loh, tapi saksi Yehova kan nggak percaya Yesus Tuhan. Percaya. Saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, bukan Yesus adalah Tuhan. Jangan dibolak-balik ya. Kata Tuhan dengan Allah itu beda. Tuhan itu master, penguasa. Kalau Allah itu adalah sesuatu yang ilahi, yang celestial, yang spiritual. Yang dimaksud dengan Allah yaitu Theos tadi ya, El. Ya, hantu pun disebut Allah, malaikat juga disebut Allah. Makanya pengakuan Yesus sebagai Allah itu nggak penting. Yesus nggak. Kalau penting Yesus akan ngomong bolak-balik. Masalahnya Alkitab bolak-balik menekankan Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah Allah. Jangan takut tuduhan orang tuh, Yesus bukan Allah. Memang kenapa kalau Yesus bukan Allah? Mau Allah siapapun di dunia ini, kita menyembahnya sama Tuhan. Kita itu mengabdi sama Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Allah, banyak Allah. Orang Bali mengabdi kepada banyak. Orang Bali punya banyak Allah. Orang Yunani punya banyak Allah. Itu
dunia ini ada banyak sekali Allah. Oh, Allah saya monoteisme. Ya, uang juga monoteisme. Uang singular. Kalau Anda mengabdi kepada uang, itu juga monoteis. Kalau yang menjadi Allah Anda adalah uang, itu monoteis, jelas. Itu singular, uang, namanya uang. Ya. Tetapi kalau Anda mengabdi kepada Tuhan, itu beda. Anda tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, kepada dua Tuhan. Anda hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Mau Tuhan negeri Mekah, Tuannya orang Indian, Tuannya orang Bali, Tuannya orang mana? Kalau saya mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus, itu saya mengabdi. Makanya dalam Matius 4 ayat 10, nyala engkau iblis, engkau hanya mengabdi, engkau hanya boleh menyembah kepada Tuhan Kurios yang adalah Allahmu. Jadi Yesus itu adalah Allah dalam penafsiran kita, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi kita hanya mengabdi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya Yesus menerima penyembahan. Ketika malaikat tidak menerima penyembahan, ketika Petrus, para rasul tidak menerima penyembahan, Yesus menerima segala penyembahan dari kita. Itu penting, syarat keselamat jangan diganggu. Jadi bukan yang percaya Trinitarian. Jadi Anda salah kalau Anda berkata harus Trinitarian baru diselamatkan, kalau Unitarian baru selamat, kalau Binitarian atau Oneness baru selamat. Salah Anda. Harus dibaptisnya dalam Yeshua HaMashiach baru selamat. Salah Anda. Karena Alkitab terbukti ditulis di dalam bahasa Yunani. Ya, jadi kalau Anda memaksakan Yeshua HaMashiach, Anda justru sesat. Sesat. Ketika Anda mengatakan Yeshua HaMashiach, nggak sesat. Tapi ketika Anda memaksakan dan bilang yang tidak Yeshua HaMashiach sesaat tidak diselamatkan, maka Anda sesat. Karena Anda tidak mengerti kitab suci. Anda tidak setiap melihat terus. Tapi kan itu dalam bahasa Ibrani, ya, tapi nggak ada buktinya. Dan tidak pernah ada orang menghafalkan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Tidak ada. Dari mana kamu mendapat Alkitab perjanjian baru bahasa Ibrani? Dari bahasa Yunani, terjemahan. Jadi pendeta Lukas CS itu dapat terjemahan dari yang Yunani. Terus kemudian dia berkata yang Ibrani, yang terjemahnya itu lebih asli daripada yang Yunani. Ya, itulah yang namanya sesat. Ketika orang-orang yang mengaku dirinya Trinitarian, padahal mereka mengajarkan Sabelian seperti Deki Muriwali, itu dia ngaku-ngaku teriak-teriak Trinitarian. Tapi kemudian ketika dia memberikan ilustrasi, ketika dia menjelaskan Trinitasnya itu Sabelian justru, ya, lihat ya, Gilbert ngaku-ngaku Trinitas. Begitu dia menjelaskan Sabelian, ya, CP ngaku Trinitas. Begitu dia menjelaskan Sabelian yang dia jelaskan. Sabelian semua. Itulah kekurangan ilmu. Lalu dia mengklaim bahwa mereka benar yang masuk neraka. Sesat. Itulah yang namanya sesat. Ketika mereka berkata, ini yang saya pahami, Trinitas. Kalau kamu tidak bisa memahami selama kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika mereka itu bilang, harus Trinitas, kata Trinitasnya saja nggak ada di Alkitab. Harus Unitarian, harus Yeshua HaMashiach. Maka Anda sedang sesat. Itulah yang namanya kesesatan. Dan itulah yang diberikan oleh para ahli Taurat, Farisi dan Saduki di zaman Yesus. Itulah yang mereka lakukan. Kalau tidak sesuai dengan mazhab mereka, disebut sekte dan boleh dirajam dengan batu. Dan itu adalah kesesatan. Justru itulah yang namanya sesat. Dan ketika Anda lihat, maka buah orang-orang ini nggak ada. Buah orang-orang yang berjuang demi dogma, yang mempertahankan dogmanya, Anda tidak akan pernah melihat buah yang nyata dalam hidup orang ini. Percaya saya banyak kenal orang-orang pemuja dogma, mau yang saksi Yehova lah, mau yang Yeshua HaMashiach lah, yang Yahwisme itu, mau yang pemuja dogma karismatik, pemuja Pariaci, pemuja Niko,
nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya, percaya saya. Bahtera, nggak ada buahnya. Banyak orang-orang bahtera yang dia tidak memuja bahtera, yang dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak urus, hanya kebetulan dia merasa diberkati dengan bahtera, ya, dan berbuah. Banyak orang-orang dari orang-orang non gereja karismatik yang mereka dibaptis Roh Kudus, tapi mereka tetap ada di gereja non karismatik seperti orang-orang reform. Banyak ya teman-teman saya orang reform dibaptis Roh Kudus. Banyak pendeta-pendeta reform, pendeta-pendeta Protestan yang dibaptis Roh Kudus. Tapi mereka nggak pamer-pamer, dia hanya melakukan saja. Banyak, ya. Jadi hati-hati Anda ketika Anda mengklaim bahwa ajaran Anda yang paling benar, yang lain sesat. Mungkin Anda yang sedang sesat. Balik lagi, syarat keselamatan itu cuma simpel. Satu, percaya kepada Yesus. Bagaimana cara percaya Yesus? Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Statement, yes my Lord. Satu-satunya. Ya, mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, kita adalah jongos, putlak. Waktu kita, hidup kita semua. Tapi banyak orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah, mengaku Yesus adalah Allah, tetapi mereka hidup buat dirinya sendiri, hidup dalam percabulan, perzinahan, dan segala macam. Namanya dia nggak mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia nggak mengakui. Dia cuma basa-basi. Zaman sekarang orang ngaku Yesus Tuhan dan Allah itu gampang. Kalau di zaman Paulus, ketika berkata kurios kepada yang bukan kaisar, oh itu bisa dibunuh, Anda bisa dijadikan obor. Ya, Anda bisa dijadikan obor. Anda sekarang Muriwali Deki bisa teriak-teriak Trinitas. Kalau di zaman Roma, di zamannya Paulus, Anda bisa digorok, bisa dikasih ke singa. Kalau Anda teriak-teriak Yesus adalah Tuhan dan Allah, Anda bisa dimasukkan ke jadikan gladiator. Sekarang Anda bisa masukkan, ya, zaman tahun 90-an itu saksi Yehova dimasukkan ke penjara oleh orang Kristen. Dan saksi Yehova bangga karena mereka melakukannya buat Tuhan Yesus mereka. Bagaimana dengan saya? Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, masalahnya jangan samakan agama Kristen dengan Kristen. Kristen itu bukan agama Kristen. Agama Kristen itu perlu dogma, ritual, dan simbol untuk identitas agamanya. Tapi Kristen itu adalah jalan hidup. Anda bisa tetap Islam, bisa tetap Buddha, tetap Hindu, tetap Konghucu, tetapi Anda percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan Anda menjadikan Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup Anda. Dan Anda hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah, ini yang kedua. Ketika Anda bilang percaya kepada Yesus, maka Anda harus melakukan syaratnya untuk membuktikan Anda percaya. Yaitu apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau Anda tidak mengasihi, maka Anda tidak akan disebut pengikut Kristus. Berarti ada yang salah dengan pengakuan Anda. Mungkin Anda hanya pura-pura atau latah. Loh, katanya syaratnya cuma percaya. Iya, percaya itu kan harus diuji. Kita kan akan tahu percayanya dia dari hasilnya. Anda akan disebut pengikut Kristus bukan karena Anda mengajarkan Trinitas dengan hebat yang akhirnya malang lantur jadi sabelian macam Dr. Deki sama Muriwali. Malah saya mengajarkan Trinitas yang benar. Ini loh Trinitas yang benar, tak ajarkan. Bagaimana cara menjelaskannya kepada orang. Dan banyak dari kelas-kelas pemberian saya berterima kasih, wah ini baru jelas Pak Trinitasnya Pak. Dan mereka tetap Trinitas. Karena nyampainya baru Trinitas, otaknya mereka, ya udah nggak apa-apa Trinitas. Dan saya tidak anti, tidak menghujat. Anak saya dibaptis di gereja Trinitas, dua-duanya. Saya dibaptis di gereja Trinitas, saya pendeta gereja Trinitas. Ayo, bagaimana saya menghujat? Nanti ketua sinode saya bisa ngamuk nanti. Ya kan? Saya tidak menghujat Trinitas, nggak ada satupun hujatan saya kepada Trinitas. Saya mencela kalian
para orang Farisi ahli Taurat yang mengajarkan Trinitas, tapi ternyata jebolannya Sabelian. Nah, kemudian kalian malah mengajarkan yang tidak Trinitas, yang kalian ajarkan itu, yang ternyata Sabelian, tidak masuk surga, sesat. Itu kalian sedang sesat. Mungkin kalian yang tidak masuk surga. Dan buahnya kalian nggak ada, sama sekali nggak ada. Berani taruhan saya. Semua pemuja dogma yang mengatakan orang lain sesat tidak pernah ada buahnya. Yang mengatakan orang sesat ini gini loh, yang bukan dogmanya dia berarti sesat. Tidak akan ada buahnya. Percaya saya, Anda jangan mau tertipu. Lihat, ada buahnya nggak sih Deki sama Muriwali? Nggak ada. Buahnya cuma ngamuk-ngamuk sumpah serapah. Ketika saya tantang buah, mereka bilang, kesombongan apa segala macam. Nah, karena kamu nggak ada hasilnya, makanya kamu bilang orang yang ada buahnya adalah sombong. Tetapi dengan Anda mengatakan orang lain sesat dan Anda yang benar, Anda sedang sombong. Dan yang Anda ajarkan pun bukan Trinitas. Anda teriak-teriak Trinitas, yang Anda ajarkan adalah Sabelian, ya, Deki, Muriwali, ya, hati-hati, Gilbert. Yang Anda ajarkan itu, Anda nggak teriak-teriak Trinitas, tapi Anda sedang mengajarkan Sabelian, ya, Pak Gilbert. Hati-hati Anda. Saksi Yehova lebih baik dari Anda. Ya, saya kenal banyak orang saksi Yehova yang hidupnya lebih baik dari Anda. Hidupnya lebih saleh, hidupnya lebih rendah hati dari Anda. Dan mereka memberitakan Injil di jalan-jalan. Nggak seperti Anda, penakut. Ya, jadi syarat keselamatan satu, Anda harus percaya kepada Yesus. Kedua, di dalam percaya itu, kalau benar Anda percaya, maka akan ada satu kelahiran baru di dalam roh Anda yang membuat Anda bisa mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau Anda belum percaya, tetapi Anda belum bisa mengampuni, Anda belum percaya. Anda belum. Anda harus ulangi lagi, cari sampai hati ini bisa mengampuni. Kalau masih nggak bisa, Anda tanya, mengapa saya belum bisa mengampuni? Jadi Anda yang bilang percaya pada Yesus tapi masih bercerai, Anda belum percaya. Anda belum percaya. Mengapa Anda tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan pernikahan Anda? Berarti kan Anda nggak percaya. Ya, berarti Anda nggak percaya, itu namanya. Katanya percaya. Kalau percaya, mengapa Anda tidak percaya Tuhan Yesus bisa memulihkan pernikahan Anda? Berarti Anda nggak percaya. Saya nggak menghakimi, itu sudah jelas. Yang namanya percaya itu udah jelas itu. Kalau Anda percaya, berarti Anda percaya Yesus sanggup memulihkan hidup Anda. Ya, ini sudah yang terbaik yang Tuhan berikan. Mungkin ini jalannya Tuhan salah. Tuhan sudah bilang, Tuhan membenci perceraian. Itu simpel, saya indikatornya selalu satu, perceraian. Karena yang namanya pernikahan itu adalah, di dalam Efesus 5 ayat 32, pernikahan itu adalah sebuah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi Anda yang tidak bisa pulih hubungannya dengan suami istri, yang tidak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana Anda bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Apa buktinya? Apa buktinya Anda mengasihi yang tidak kelihatan itu Yesus Kristus itu? Ya kan Anda nggak bisa melihat Yesus Kristus sekarang. Saya kan bisa melihat Yesus Kristus. Ya, spread itu semua hanya ilusi Anda. Kalau Anda tidak bisa mengasihi suami atau istri Anda yang kelihatan mata, yang tiap malam tidur satu ranjang, bagaimana Anda bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Mustahil. Itu omong kosong. Omong kosong. Makanya saya bilang pernikahan adalah indikator Anda percaya atau enggak. Saya mengalami, kan saya bolak-balik saya cerita, saya tidak malu-malu saya cerita tentang pernikahan saya yang begitu hancur dan kita percaya Yesus, Tuhan pulihkan. Sakit, tetapi itulah salib yang harus kita pikul.
Ya, pikul salib setiap hari, sangkal diri setiap hari. Tapi Anda kan bilang, oh saya anti teologi kemakmuran. Tapi Anda nyatanya cerai sama istri atau suami Anda bercerai. Artinya Anda menentang teologi kemakmuran. Orang-orang reform ini kan paling getol kan, ngeritik teologi kemakmuran dan orang karismatik. Tetapi Anda sendiri maunya enak, tidak mau dagingnya disalib dengan mengampuni istri Anda atau suami Anda yang selingkuh, tidak mau mengampuni istri Anda atau suami Anda yang bikin salah. Itu yang namanya sangkal diri pikul salib. Anda kira apa sih sangkal diri pikul salib? Simple, istri Anda dan suami Anda itulah sangkal diri dan pikul salib. Bukan pura-pura ya, artinya Anda tetap dalam pernikahan. Anda bisa di Indonesia itu banyak orang yang tetap menikah tetapi hidupnya sudah kayak neraka. Ya. Kalau di Eropa orang terang-terangan, kalau the cook is off, artinya rasanya udah nggak enak, ya udah selesai, ya anggurnya sudah habis, anggur pernikahan itu udah habis, ya sudah bubar mereka, nggak pakai alasan, nggak pakai bertengkar, nggak pakai ribut, nggak pakai bacok-bacokan, udah langsung bubar. Kalau di Indonesia kan banyak yang pura-pura. Nah ini yang saya ceritakan bukan yang pura-pura, ini Anda benar-benar menikah di dalam kasih. Datang sama Yesus. Makanya indikatornya saya selalu bilang tentang pernikahan. Ya indikatornya selalu pernikahan. Saya nggak main-main. Pernikahan Anda, ya kalau yang nggak menikah kan saya nggak bisa ngomong ya. Ya kan makanya Paulus bilang rahasia ini besar. Jika Anda yang nggak menikah, Anda nggak tahu rahasia ini. Anda harus menikah baru Anda tahu rahasia ini. Ya, karena itu rahasia ini besar. Efesus 5 ayat 32. Tapi yang gue maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan itu adalah hubungan Kristus. Kalau Anda tidak menikah, Anda nggak ngerti rasa, nggak akan tahu. Lah Paulus kan nggak menikah. Nah ya, Paulus kan sudah mendapat ilham. Makanya Paulus bilang, ini rahasia ini adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Tapi kalau Anda menikah, Anda akan ngerti bagaimana mengampuni, mengasihi, dan bagaimana menjaga kasih itu tetap membara. Yang kelihatan saja Anda nggak bisa, apalagi Anda kelihatan. Jadi itu ya, pertama Anda harus percaya. Tapi dari mana Anda tahu percaya? Tes dalam pernikahan Anda. Begitu Anda tidak bisa mempraktekkan kasihnya itu di dalam pernikahan Anda, berarti balik lagi, iman Anda belum beres. Menghakimi enggak. Anda jangan cita terlintas sama saya deh, bereskan dulu iman Anda. ya. Jadi kalau Anda tidak bisa mempraktekkan kasih di dalam pernikahan Anda, omong kosong bahwa Anda beriman kepada Yesus. Stop bicara Trinitas, ya. Anda yang bercerai, ya stop bicara Trinitas. Perbaiki dulu iman Anda, perbaiki dulu pernikahan Anda, baru Anda boleh cerita Trinitas. Saya nggak lagi cerita penginjilan, Anda boleh tetap bersaksi menginjil, tapi stop bicara Trinitas. Sebab Anda saja melakukan saja belum bisa. Beda kalau menginjil bersaksi. Kalau Trinitas, Anda kan mencela yang lain sesat, yang belum Trinitas. Anda sendiri belum beres hidupnya, berani ngata-ngatain orang nggak beres. Orang reform sendiri, Muri Wali sendiri membela perceraiannya Ahok. Kamu sesat justru. Kamu membela perceraian itu, kamu sesat itu, kamu Muri Wali. Sesat kamu, orang cerai kok malah dibela. Apa bedanya kamu sama Mogo Ginta yang jauh-jauh dari Jakarta pergi ke Sulawesi buat nyeraiin orang? Apa bedanya kamu sama Mogo Ginta sama yang Islam? Ya, jahat loh orang yang kamu nggak tahu bagaimana anak-anaknya dia, kamu nggak mikir anak-anaknya Ahok seperti apa rasanya. Kamu dukung perceraiannya dia. Kamu nggak tahu rasanya. Kalau orang tua tidak mau disalib, anaknya yang disalib loh. Saya nggak main-main loh. Saya ngelihat anak saya jejeritan umur 3 tahun ketika kami mau bunuh-bunuhan pakai pisau. Saya ngelihat anak saya nggak tambah sembuh, tambah kalap saya. Ya, hati-hati Anda. Saya tahu rasanya. Saya tahu, saya waktu kecil saya melihat orang tua saya bertengkar gebuk-gebukan pakai panci tembaga itu ya, sampai saya lihat ayah saya itu pukul ke ibu saya itu
panci tembaga atau yang batik itu, yang tebal itu, bukan yang tipis, yang tebal itu, sampai panci itu bentuknya kepalanya ibu saya dihantamkan. Hati ini sakit loh, dan saya nggak menjadi lebih baik, saya nggak lebih baik daripada orang tua saya, sampai saya dipulihkan benar-benar. Sampai saya dipulihkan benar-benar. Apa yang saya pikir saya akan lebih baik daripada ayah saya? Enggak. Saya nggak lebih baik dari ayah saya dipulihkan. Baru setelah saya dipulihkan, saya bisa mengasihi, mengampuni, ya, semua hal yang saya tidak berkenan kepada istri saya, dan istri saya bisa mengampuni semua hal yang tindakan-tindakan yang nggak berkenan buat istri saya. Jadi kami saling mengampuni. Itu namanya iman kepada Yesus Kristus. Itu yang namanya iman kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan segala sesuatu. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan ego kita. Kalau Yesus adalah Tuhan saya, maka siapakah saya sehingga saya tidak bisa menerima istri saya? Siapakah istri saya sehingga tidak bisa menerima saya? Itulah kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Anda masih tidak bisa menerima pasangan Anda? Anda masih benci kepada pasangan Anda? Anda sedang berencana untuk cerai? Anda belum beriman. Hati-hati jangan sampai kehilangan keselamatanmu. Sekarang yang ketiga, kehilangan keselamatan. Bagaimana cara kita bisa kehilangan keselamatan? Matius 6 dengan jelas mengajarkan kepada kita doa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti Anda akan diampuni, seperti Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Kalau Anda bercerai, Anda tidak mengampuni dia. Anda berkata enough is enough, sudah cukup pengampunan saya buat kamu. Dan Yesus akan berkata yang sama, sudah cukup pengampunan saya buat kamu. Paham? Anda yang bercerai, Anda sedang menjudge. Stop. Satu, Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan pasangan Anda dan memulihkan pernikahan Anda. Kedua, Anda sedang berkata, saya stop pengampunan saya kepadamu, saya tidak akan beri kamu kesempatan lagi. Dan hal yang itu akan Tuhan Yesus ucapkan kepada Anda di akhir zaman nanti. Saya nggak main-main. Syarat keselamatan, percaya. Tahunya dari mana kalau kita percaya? Simpel, Anda yang punya pasangan suami istri, ya. Kalau Anda tidak bisa mengampuni mereka, berarti Anda kan belum bisa mengasihi. Jangan bilang Anda mengasihi Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, ya. Kalau Anda belum bisa mengasihi pasangan Anda yang kelihatan. Kedua, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang bisa membatalkan keselamatan adalah ketika Anda berhenti mengampuni. Maka dengan cara yang sama Tuhan berkata, maka saya juga berhenti mengampunimu. Ya, Anda masih butuh pengampunan dari Tuhan? Ampunilah pasanganmu. Kalau dikebukin bagaimana? Jangan cerai, pisah rumah, dan terus berdoa. Anak-anak Anda masih ada di situ. Anak-anak Anda masih melihat. Artinya adalah Anda maupun pasangan Anda tidak akan menikah lagi. Tetapi bukan bercerai. Kita sama-sama nunggu pemulihan, pengampunan dari Tuhan. Artinya Anda punya pengharapan, dan Anda punya iman, dan Anda punya Tuhan. Aku belum bisa mengampuni. Ngomong. Tapi aku mau Tuhan memberikan aku kemampuan untuk mengampuni. Dan Tuhan akan berikan itu. Kami mengalami juga. Semuanya serba Bapak nggak ngalamin, kita alami. Kalau saya pribadi, privat, saya cerita sama orang, saya cerita semuanya. Kalau di tempat umum begini kan saya cukup yang general saja. Anda nggak tahu yang saya alami. Sama kan?
Intinya, saya mengalami hal yang sangat buruk sekali. Istri saya mengalami hal yang buruk sekali. Tapi kami punya pengharapan, Tuhan akan pulihkan. Kami punya iman, Tuhan pulihkan. Dan kami mendapatkan apa yang kami percaya. Saya nggak cerita saya lebih beriman dari saudara. Salah. Karena kita semua kan diberikan iman yang sama. Banyak orang yang bisa melakukannya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Anda memahaminya. Bukan, oh berarti Paul lebih hebat. Enggak, bukan. Saya ini lagi cerita. Saya nggak punya ilustrasi lain. Paling enak kan badan sendiri buat ilustrasi. Daripada saya ngerasain orang lain. Ya. Ini yang namanya memberitakan Injil, kesaksian. Saya bersaksi kepada Anda. Satu, yang namanya iman itu apa? Dua, yang namanya mengasihi itu seperti apa? Ketiga, apakah yang bisa membatalkan keselamatan? Kalau Anda tidak bisa mengampuni, udah simpel saja. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Nggak usah ditambahin Trinitas, Unitarian, Binitarian, Sabelian. Nggak usah ditambah-tambahin. Karena tidak ada yang salah dengan semua itu. Arian, Unitarian, Sabelian, Trinitarian, nggak ada yang salah. Tapi kan orang Trinitas marah-marah kalau saya bilangin Sabelian. Padahal dia benar-benar ngajarin Sabelian. Mereka saya buktikan kan. Si Deki, Muriwali, Gilbert itu kan ngajarin CP, ngajarin kan Sabelian. Udah jelas itu Sabelian itu mau diapain lagi, mau apa, mau ribut apa, itu jelas Sabelian. Tapi apakah Sabelian tidak diselamatkan? Diselamatkan kalau dia percaya kepada Yesus dan dia bisa tunjukkan kasihnya, buahnya. Ketika yang bisa menghalangi keselamatannya dia hanya ketika dia tidak bisa mengampuni. Masalahnya kan kalian terus bikin dogma sendiri yang tidak ada di Alkitab. Ada kadang-kadang lagi yang lain. Ya kan? Ada predestinasi lah, ada itu dengan nama-nama yang indah. Tetapi nggak ada isinya. Yang tertulis saja Anda nggak pahami. Tapi Anda ngarang-ngarang kemana-mana. Lalu Anda kalau ngajar nggak pernah pakai ayat Alkitab, tapi selalu bilang katanya Calvin, katanya Zwingli, katanya Immanuel Kant, katanya De Hume. Iya. Jadi Matius 7 ayat 21 bunyinya begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kata kehendak Bapakku di surga berasal dari kata telematopater. Kata telematopater Anda akan temui di dalam Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapakku adalah semua orang yang melihat anak yang percaya kepadanya akan dibangkitkan di akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Itu jelas sekali. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Jadi artinya apa? Kehendak Bapa supaya semua orang mengenal anak, melihat anak dan percaya. Artinya kita memberitakan Injil. Makanya orang yang bilang yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan, kalau dia tidak memberitakan Injil, maka Anda harus introspeksi. Jangan-jangan Anda tidak benar-benar mengaku Yesus Tuhan. Anda tidak melakukan telematopater. Gitu, Pak.